Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, pada kesempatan kali ini Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Rahasia Istri yang Tak Terungkap. Kisah ini menceritakan tentang seorang istri yang menyembunyikan sebuah rahasia besar dalam hidupnya. Bahkan sampai suaminya sendiri tak diberitahu tentang apa yang sedang ia sembunyikan sebenarnya. Sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja ya kita ke ceritanya. Iqbal baru saja selesai mengirim pesan pada istrinya saat suara Mamat terdengar di sebelahnya. Gue habis belanjain istri perawatan, jadi tambah glowing deh. Iqbal melihat ekspresi puas di wajah temannya yang mengernyit. Mau-maunya dimanfaatin sama istri. Mamat tertawa lebar. Serius lo bilang gitu, Bal? Lo kasih gaji lo kemana emangnya, Bal? Apa jangan-jangan lo pakai duit gajian lo buat nyewa cewek penghibur? Ke ibu lah, sisanya buat istri belanja bulanan. Buset, kasihan bini lo, nanti ditinggal, yakin gue. Di perjalanan pulang, Iqbal mengerutkan dahi melihat seorang wanita membawa bakul kue di pinggir jalan. Jantungnya berdegup kencang, itu anak. Ia menghentikan mobil, bergegas menghampiri. Anak, kamu ngapain mau beginian? Istri manajer jualan di pinggir jalan, malu-maluin. Anda terkejut, orang-orang mulai melihat mereka. Tanpa pikir panjang, Iqbal menariknya ke dalam mobil, wajahnya penuh amarah. Kurang uang hah? Sampai bawa bayi segala. Aku cuma ingin jualan. Sepanjang perjalanan Iqbal mendumal, ponselnya berbunyi, panggilan dari ibunya. Makasih Iqbal, uangnya ibu pakai untuk banyak kebutuhan, bulan depan gitu lagi ya. Iya bu. Saat tibanya di rumah, Iqbal langsung mengempaskan tubuh ke sofa. Capek kasih tahu kamu, malu-maluin aja. Ana tak menjawab, berlalu ke dapur. Iqbal masuk ke kamar, membuka lemari. Matanya menangkap kotak perhiasan dan amplop tebal. Banyak uang di dalamnya. Tanpa ragu, ia mengambilnya. Aku pergi sebentar. Ana hanya melirik lalu berpaling. Beberapa jam kemudian, Iqbal kembali setelah menjual perhiasan dan mentransfer uang itu ke ibunya untuk membayar biaya kuliah Diana. Saat masuk rumah, Ana menatapnya panik. Mas, kamu lihat uang dan perhiasan di lemari? Udah aku pakai buat Diana. Lagi pula, ngapain kamu simpan uang gaji aku? Ana terduduk, matanya berkaca-kaca. Itu hasil jualan kueku selama 3 bulan. Iqbal terdiam melihat Ana terisak. Kamu pikir uang bulanan dari kamu cukup? Berani kamu sama suami sendiri, bentak Iqbal. Ana tak membalas, memilih pergi. Lantaran kesal, Iqbal membongkar lemari mencari perhiasan lain. Lalu sebuah kertas terjatuh, ia mengambilnya. Di sana tertulis daftar pengeluaran obat. Iqbal terpaku. Ana sakit, gumamnya. Kamu sakit apa, Ana? Nggak sakit apa-apa. Ana beranjak, Iqbal memegang tangannya, menahan dia yang hampir saja masuk ke dalam rumah. Kamu bisa nangis, apa yang kamu tangisin? Uang sama perhiasan itu. Jangan cengeng lah, aku gak suka. Ya, bicara saja sepuasmu. Aku gak bakalan tangisin apapun. Iqbal menatapnya tidak mengerti. Kenapa dia tidak menjelaskan apa yang terjadi? Kenapa seperti main kode begini? Lepasin tanganku. Ana berusaha melepaskan tangannya dari genggaman Iqbal. Ini, coba aku mau tanya sama kamu. Ini list buat obat. Tulisannya mahal-mahal banget lagi. Kamu sakit? Ana menggelengkan kepala. Kemudian melangkah masuk ke dalam rumah, membuat Iqbal menghela napas kesal. Terserah dia saja, mau sakit kayak atau apa terserah, gumamnya. Iqbal menikahi Ana atas dasar sesuatu. Wanita itu juga bertahan dengannya ada alasannya. Yang pasti, sudah sebelum Ana melahirkan, dia tidak nyaman dengan Iqbal. Ponsel Iqbal berdering dari Mama. Iqbal tersenyum kemudian mengangkat telepon. Kenapa, Mah? Mama sama Diana tinggal di rumah kamu ya? Soalnya di rumah gak ada yang mau masakin makanan. Nanti kita boros lagi. Mama juga malas bersih-bersih rumah. Kan udah aku bayar pembantu buat di rumah. Kurang juga? Tanya Iqbal pelan. Maunya di rumah kamu. Ini Mama lagi jalan ke sana. Ya udah, nanti biar aku kasih tahu Ana buat beresin kamar. Setelah mematikan telepon, Iqbal masuk ke dalam kamar. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara isak tangis Ana. Ana itu tidak punya rumah. Orang tua juga dia tidak tahu. Iqbal menikahinya ketika wanita itu yatim piatu. Jadi dia akan sulit untuk pergi dari rumah ini. Memang itu yang Iqbal harapkan.
Maafin mama nak, maafin mama. Iqbal menggelengkan kepala, tidak suka dengan wanita seperti Ana terlalu lemah. Kamu kenapa lagi nangis? Cengeng banget. Iqbal membuka pintu kamar, Ana menoleh. Tampak terkejut langsung mengusap pipinya. Ngapain di sini? Tanyanya dengan suara serak. Serah aku dong, ini aja rumahku. Pokoknya mulai besok kamu gak boleh lagi tuh keliling pakai bawa bakul segala. Malu-maluin banget. Ana tidak menjawab perkataan Iqbal, membuatnya geram saja. Oh iya, Mama sama Diana mau tinggal sementara di sini. Kamu siapin sana. Mata Ana tampak melebar. Udah sana. Iqbal melotot. Dengan langkah lunglai, Ana pergi meninggalkan Iqbal. Pintu rumah diketuk, Iqbal beranjak. Siapa tahu itu dari Mama. Buru-buru dia membukakan pintu. Mamat, ngapain di sini? Tanya Iqbal sambil membuka pintu rumah. Mau main aja sama istri, boleh gak nih? Iqbal menoleh ke belakangnya, istri Mama terlihat mengedarkan pandangannya. Wanita itu mengangguk-anggukan kepala. Boleh dong, masa enggak? Ayo silakan masuk. Setelah Mama dan istrinya masuk, Iqbal memanggil Ana yang sedang membereskan barang-barang di kamar. Ana hanya melirik sekilas. Buatkan kopi sana. Gak ada gula. Kemana uang yang aku kasih? Kan gajiku kamu juga megang. Gaji apa yang kamu maksud? Yang udah ditransfer ke ibu. Minta aja sana. Emangnya kamu gak megang uang sepeser pun? Iqbal berkaca pinggang menatap Ana. Menyebalkan sekali lama-lama. Enggak. Saja sampai aku lihat kamu megang uang. Nyebelin. Aduh, bagaimana ini? Masa Iqbal memberikan kopi dan teh tanpa gula? Iqbal mengambilkan air putih. Hanya ini yang paling masuk akal. Maaf ya, cuma ada air putih. Belum beli ke warung. Iqbal meletakkan air putih ke atas meja. Mana istri Pak Iqbal? Hah? Iqbal langsung bengong mendengar perkataan istri Mamat. Ini kenapa aneh sekali pertanyaannya? Jadi mereka kesini mau bertemu dengannya atau mau bertemu dengan Ana? Ana! Iqbal berteriak memanggilnya. Sedikit kesal juga dengan Mamat. Kenapa mereka datang tiba-tiba sih? Kenapa? Hanya Ana datar. Dia baru datang. Ini istrinya Iqbal ya. Kenalin, saya istrinya Mamat. Teman suami kamu di kantor. Apa kabar Ana? Meskipun tampak keheranan, Ana tetap mendekati mereka. Ketika Mamat mau mengatakan sesuatu, ponsel Iqbal berdering. Aduh, Mama pakai telepon segala lagi. Aku angkat telepon dulu. Mama hanya menghubungi tidak jelas. Iqbal mengusap wajah berkali-kali, kesal dengan Mama. Ketika kembali ke ruang tamu, Iqbal menghentikan langkah di balik tembok. Suara mereka terdengar serius sekali. Kami akan bantu kamu, anak. Kening Iqbal terlipat mendengar perkataan istri Mamat. Membantu apa? Iqbal, buka pintunya. Aduh, berat banget ini kopernya. Batal sudah Iqbal mendengarkan pembicaraan mereka. Buru-buru dia keluar dari persembunyian. Kemudian membukakan pintu untuk ibunya. Kamu itu bukain pintu doang lama banget. Maaf, mana koper ibu? Tanyanya sambil mengedarkan pandangan. Sementara adiknya Diana terlihat kesal juga. Dia langsung masuk tanpa bilang padanya. Ini siapa? Tanya Diana membuat Iqbal menoleh ke Mamat yang diam saja. Teman kantornya Iqbal. Ya udah, gue pamit dulu Bal. Makasih buat air putihnya. Iya, sering-sering main ke sini. Mamat menganggukkan kepala, kemudian menggandeng tangan istrinya. Iqbal melirik Ana yang diam saja. Bawa masuk itu koper kami, anak. Jadi menantu jangan cuma diam aja bisanya. Iqbal masuk lebih dulu, membiarkan Ana membawa 2 koper dan barang yang dibawa oleh ibu dan Diana. Entah kenapa, Iqbal merasa ada yang disembunyikan oleh Ana dan ada yang ganjil dengan Mamat tadi. Itu gimana ceritanya? Gak ada makanan apa-apa di dapur. Kopi atau teh juga gak ada. Pulang gak ada. Ana belum belanja, Bu. Bal menjawab pendek. Lah kemana semua uang yang kamu kasih ke dia? Jangan-jangan masuk ke kantong pribadi dia semua lagi. Iqbal menggelengkan kepala. Jelas saja sebagian besar gajinya masuk ke kantong ibunya sendiri. Berapa dia yang pegang? Ana hanya kebagian sedikit, biar dia tidak boros. Malah tidak ada yang dibeli. Iqbal juga heran kemana uang-uang yang dia berikan pada Ana. Makan hanya tahu dan tempe setiap hari. Kayaknya istri kamu itu gak pintar mengelola keuangan. Biar ibu saja yang pegang seluruh uang kamu bulan besok. Ya, yang Iqbal kasih sekarang itu gaji Iqbal, Bu. Dia mengusap dahi. Apa ibu tidak mengerti juga? Masa sih? Mana panggil si Ana? Ibu mau bicara sama dia. Iqbal beranjak untuk memanggil Ana. Wanita itu sedang tiduran. Membelakangi pintu kamar, Iqbal melangkah mendekatinya. Aduh, nangis lagi. Capek aku lihat kamu cengeng. Ingat ya, aku gak suka sama cewek cengeng. Ana meliriknya kemudian mengusap pipinya. Wanita itu beranjak dari posisi tidurnya. Mau apa? Tanyanya pelan.
Dipanggil ibu, mau bilang sesuatu. Ana menganggukkan kepala, kemudian melangkah meninggalkan Iqbal sendirian di kamar. Dia masih penasaran sekali apa yang dibicarakan oleh Mamat dan istrinya pada Ana tadi. Oh saja kalau mereka macam-macam. Sampai di ruang tamu untuk menyusul Ana, Iqbal langsung duduk di sebelah Diana yang sibuk dengan ponselnya. Kemana semua uang yang dikasih sama Iqbal ke kamu? Jangan-jangan kamu ambil semua uangnya ya? Ana tidak menjawab, dia menoleh sekilas ke Iqbal. Kemudian menganggukkan kepala, membuat Iqbal menatapnya heran. Ya, saya ambil semua uangnya. Dasar menantu tidak ada gunanya, bukannya dipakai untuk kebutuhan dapur malah untuk kebutuhan sendiri. Hei, Iqbal menatap Ana heran. Kenapa dia malah menganggukkan kepala? Benar-benar di luar dugaannya. Dia tidak menjawab lagi, hanya mendengarkan dumpelan ibu. Mimpi apa punya menantu miskin kayak gini? Bisanya habisin uang suami lagi. Apa bisa kamu itu gak dibutuhkan sama sekali? Iya, mendingan uangnya buat aku belanja. Abang terlalu percaya sama dia sih. Uang yang Iqbal berikan ke Ana saja tidak sampai 300.000 satu bulan. Dia cukup heran dengan sikap Ana. Kamu itu salah milih istri. Aduh, mama capek lihat istri kamu yang satu ini, Bal. Tapi Bu, Iqbal mengaruk kening, agak bingung juga. Setiap hari kamu makan apa? Tempe sama tahu. Nah kan, uang kamu itu jelas-jelas sudah dimanfaatin sama dia. Iqbal hanya bisa diam saja melihat ibu dan Diana memarahi Ana. Memang dia yang salah. Buat malas juga membelanya. Biarkan saja dimarahi oleh ibu. Jangan sampai dia ngelunjak lagi. Ibu beranjak ke kamar diikuti oleh Diana. Iqbal menghela napas pelan kemudian melangkah mendekati Ana yang juga ikut beranjak. Aduh, ini menyebalkan sekali. Iqbal mengikuti Ana dari belakang. Ana. Dia menoleh kemudian melepaskan tangannya dari pegangan Iqbal. Teringat tadi siang dia menangis. Apakah Ana betulan sakit? Apa yang dibicarakan oleh Mama tadi? Bukan urusanmu. Kamu kok berubah banget sih? Tanya Iqbal kesal. Ana hanya melirik sekilas kemudian melangkah meninggalkannya sendirian. Iqbal mengusap dahi kemudian menoleh ke ponsel Ana yang diletakkan di atas meja. Ponsel jadul yang dulu dia belikan tidak ada yang menarik. Iqbal hanya membuka bagian pesannya. Besok kita ada jadwal, Bu. Keningnya terlipat. Jadwal apa? Ini makan apa? Tanya ibu sambil menatap ke arah Iqbal. Iqbal buru-buru masuk ke dalam kamar. Ana tidak ada. Aduh, kemana lagi? Tanyanya kesal. Dia nggak kabur kan? Tanya ibu kesal. Tentu saja tidak. Bayi mereka saja tidak dia bawa. Pakaian juga masih utuh di dalam lemari. Mungkin ke warung, dia biasanya gitu. Ya udah, kamu susung sana. Iqbal menganggukkan kepala. Kalau ibunya sudah di rumah, tidak mungkin dia malas-malasan. Nanti siang jangan lupa ambil kue saya lagi ya, Bu. Bu Ana kalau jualan hebat banget. Langkah Iqbal terhenti mendengar perkataan itu. Ternyata ada yang mengajari Ana. Anak. Buru-buru Iqbal mendekatinya yang tampak terkejut. Di tangan Ana ada tempe dan tahu. Apa dia tidak bisa membeli daging atau makanan lain? Ditunggu di rumah, malah di sini. Habis belanja, Ana menjawab singkat. Alah, banyak alasan aja kamu itu. Sana pulang, cepetan. Ana menganggukkan kepala, kemudian pamit pada tetangga mereka yang menatap Iqbal aneh. Bu, saya minta ke ibu jangan nyuruh Ana jualan lagi ya. Buat apa jualan kayak gitu? Buat malu doang. Pak Iqbal ini kayaknya tipe suami yang aneh, Pak. Bu Ana itu pas minta jualan sama saya, dia cerita gak ada uang buat menuhin kebutuhan rumah tangganya. Itu aja buat beli tempe sama tahu, pakai uang hasil jualannya. Saya heran deh, uang gaji bapak itu kemana aja? Iqbal menatap ibu ini terkejut. Ibu siapa ngurusin rumah tangga saya? Udah ya, jangan lagi ibu kasih kerjaan si Ana buat jualan, malu-maluin saya saja. Sampai saya lihat Ana jualan lagi, saya buat kue ibu di rumah hancur semua. Ih, suami yang gak peduli sama istri ya gitu. Awas istrinya gak tahan, Pak. Iqbal mengibaskan tangan, meninggalkan tetangganya. Terdengar piring pecah, Iqbal bergegas masuk ke dalam rumah menatap kekacauan yang terjadi. Istri kamu itu gak bisa apa masak yang enak sedikit. Tahu tempe terus, kayaknya dia gak bisa ngelola keuangan. Mata Ana tampak memerah. Iqbal menghela napas pelan. Bisa dipastikan itu bukan tanda dia akan menangis, tapi tanda dia marah. Ana tidak pernah menangis kalau ada ibu mertuanya di rumah. Dia juga tidak pernah marah. Iqbal tidak tahu kenapa dia begitu. Ibu saja yang beli makanannya. Ana hanya bisa menyajikan itu. Setelah mengatakan itu, Ana melangkah pergi. Iqbal menghela napas pelan, mengusap kening. Kamu bilangin istri kamu itu, jadi menantu kok gitu. Iya mah, nanti aku bilangin sama dia. Kamu mau kemana? Tanyanya pelan saat memasuki kamar. Ana menoleh, tangannya sibuk memasukkan pakaian ke dalam tas.
Bayinya sedang tidur, tidak bisakah Ana menurunkan egonya sedikit? Kamu itu jadi istri harusnya patuh sama suami, sama mertua. Kenapa jadi kayak gini? Segala omongan aku gak ada yang kamu lakuin. Kamu anggap aku ini apa? Suami bukan, hah? Matanya masih memerah, Ana hanya menggelengkan kepala, enggan menjawab perkataan Iqbal. Rapikan lagi pakaian kamu itu. Aku mau pergi saja, tidak tahan aku di sini. Ana, Iqbal setengah membentaknya. Kamu pergi kemana, hah? Ke kolong jembatan? Atau kemana? Gerakan tangannya terhenti, dia kemudian menoleh pada Iqbal. Kemana saja, asal jangan di tempat ini. Iqbal tertawa mendengarnya. Serius kamu pergi? Dia memiringkan kepala. Kamu ingat perjanjian kita apa? Kamu ingat perjanjian itu kan? Atau perlu aku ingatkan ulang? Pakaian yang sedang dipegangnya terjatuh. Ana menoleh ke Iqbal sekilas, kemudian kembali menyusun pakaian ke dalam lemari. Sampai kamu coba-coba kabur dari rumah ini, aku juga gak main-main dengan ancaman di perjanjian itu. Iqbal keluar kamar, itu konsekuensinya jika bermain-main dengannya. Mbak Ana mau pergi bang? Awalnya iya, tapi gak jadi. Dia harus sadar dia siapa di sini. Kamu awasi dia selama abang pergi. Siap, yang penting uang jajan aja. Dengar itu, Iqbal menggelengkan kepala, kemudian melangkah pergi ke ruang tamu. Kamu gak boleh pergi, Ana. Iqbal bergumam sambil meremas kertas. Sungguh Iqbal mencintai Ana, hanya Ana yang dia cintai. Makanya dia berusaha sekali membuat Ana tetap berada di sana. Saya pergi kerja dulu. Ana hanya menganggukkan kepala. Iqbal menoleh ke Diana yang juga menganggukkan kepala. Sampai di kantor, Iqbal mengambil kertas untuk dikerjakan. Sesekali dia menghela napas pelan, kemudian mengambil fotokopi kertas perjanjian di laci meja kerjanya. Ana awalnya butuh uang untuk operasi adik angkatnya di panti asuhan. Iqbal akhirnya memberikan biaya dengan syarat Ana harus menikah dengannya dan menerima seluruh yang diberikan di rumah tangga mereka. Hingga akhirnya mereka resmi menikah dan dengan segala kekurangan Ana berusaha bertahan. Galau banget kayaknya. Mama duduk di sebelahnya, dia senyum-senyum. Iya, Iqbal sesenyum tipis, menyimpan kertas itu ke laci meja. Ada apa nih? Tanyanya lagi. Mamat menggelengkan kepala, sepertinya bingung akan bilang apa. Gak udah tahu gimana kehidupan rumah tangga lo. Iqbal meletakkan minuman ke atas meja, menatap Mamat yang terdiam, apakah dia tidak salah? Kenapa? Lo kayaknya kaget banget. Jelas, itu kehidupan rumah tangga gue, gak boleh ada yang tahu, apalagi orang lain yang bukan anggota keluarga gue. Ucap Iqbal. Lo bisa buat istri sendiri masuk ke rumah sakit. Ngapain ke rumah sakit? Rumah sakit jiwa. Iqbal terdiam mendengarnya. Kemudian tertawa dengan menggelengkan kepala, menepuk pundak Mamat dengan amarah di dadanya. Apa-apaan itu, dia sudah membayar seluruh biaya berobat adiknya Ana dan dia berhak atas apa yang tertera di perjanjian mereka. Lalu ia mendekat ke arah telinga Mamat, lalu berkata dengan lembut, jangan ikut campur. Susah emang ngomong sama orang yang lumayan gak peduli sama hati orang lain, ucap Mamat sembari melangkah pergi, sedangkan Iqbal hanya menggelengkan kepala. Sepulang kerja, mobilnya berhenti di depan rumah. Keningnya terlipat ketika rumah terlihat sepi sekali. Mana semua orang? Buru-buru Iqbal mengambil ponsel, kemudian menghubungi dia. Mereka kemana semua sih? Sampai dia sudah ngetuk-ngetuk pintu rumah. Halo bang, aku sama ibu lagi ada di supermarket. Tadi Mbak Ana ada di rumah kok, gak usah khawatir. Aduh, ini masalahnya gak ada Ana di rumah dia nak. Gak bisa nunggu abang dulu. Kalau dia kabur gimana? Gampang, tinggal laporin aja. Kan abang sempat perjanjian dia. Iqbal menggelengkan kepala dan menggaruk kepalanya yang tak gatal itu. Ya udah, abang matiin dulu teleponnya. Nanti telepon lagi, oke? Oke bang. Setelah mematikan telepon, Iqbal berusaha melihat ke ruang kamar lewat jendela. Tapi tidak terjadi apapun sepertinya. Bu, lihat Ana nggak istri saya? Iqbal menahan salah satu tetangga yang lewat. Oh Bu Ana, tadi saya lihat ada di rumah Bu Nirmala Pak. Coba Bapak cari saja ke sana. Keningnya terlipat mendengarnya. Untuk apa anak ke rumah orang itu? Astaga, mana itu adalah rumah peminjaman uang lagi. Dengan langkah cepat dia ke rumah Bu Nirmala. Iya segitu Bu. Langkahnya terhenti melihat Ana yang mengambil beberapa lembar uang berwarna merah dari tangan Bu Nirmala. Dia bersembunyi mengernyit. Selama 1 hari saya tagih 30.000 ya Bu. Kalau nggak dikasih uang sama Pak Iqbal, Ibu jualan aja lagi. Iya Bu, makasih. Masa manajer gak ngasih istrinya uang bulanan? Aduh, tinggalin aja Bu. Atau butuh bantuan ibu-ibu kampung, biar kita demo Pak Iqbalnya. Enggak usah Bu. Ana menggelengkan kepala sambil tersenyum. Ibu ini terlalu baik. Saya kok gregetan sendiri. Kami bisa bantu Bu, jangan mau dibuat kayak gitu sama Pak Iqbal.
Kaya tapi pelit. Mendengar itu Iqbal melotot. Sebenarnya sudah berapa banyak orang kampung yang mendengar masalah rumah tangga mereka. Makasih buat pinjamannya, Bu. Iqbal menghela napas kasar. Jadi Ana meminjam uang pada Bu Nirmala. Saja dia. Batinnya bergemuruh. Ana. Iqbal berkaca pinggang menatapnya marah. Sementara Ana dan Bu Nirmala menoleh kaget. Mereka saling berpandangan. Ngapain kamu di sini? Tanyanya pelan. Aku yang tanya, ngapain kamu di sini? Berani banget pinjam uang tanpa sepengetahuan aku. Kamu itu siapa, ha? Ana terlihat gelisah menyembunyikan tangannya di belakang. Iqbal menghela napas kesal, langsung menarik tangan Ana. Mas jangan diambil. Dia berusaha menarik tangannya lagi. Kasian banget ya Bu Ana suaminya kayak gitu. Dia gak bisa ngapa-ngapain. Aduh, kalau saya tinggalin suami macam Pak Iqbal. Mendengar itu Iqbal langsung menoleh. Lagi-lagi warga kampung sini. Sebenarnya sudah berapa banyak yang tahu masalah rumah tangganya. Bu Ana, mereka melirik Iqbal takut-takut kemudian buru-buru melangkah pergi. Menyebalkan, gumamnya sambil kembali menatap Ana. Aduh, Pak Iqbal kayaknya emang gak punya hati. Saya heran kenapa Bu Ana masih mau bertahan. Awas bisa sakit hati loh, Bu. Ana tersenyum, dia hanya menggelengkan kepala. Santai sekali menyikapi semua ini. Kamu lihat saja, Iqbal buru-buru menarik tangannya. Sepanjang perjalanan, Ana mengadu, dia berusaha melepaskan tangannya darinya. Mereka juga dilihatin sama warga kampung sepanjang perjalanan pulang. Iqbal terus mengembuskan napas kesal. Sampai di rumah, Iqbal mengempaskan tangannya kesal. Ponselnya lebih dulu berdering, keningnya mengerut ketika melihat ada pesan dari Mamat. Kenapa dia menelepon sekarang? Kenapa? Tanyanya langsung tanpa basa-basi. Dipanggil sama bos. Hah? Iqbal kaget sekali mendengar perkataannya. Kenapa dipanggil? Nggak tahu, langsung ke kantor aja. Iqbal langsung mematikan telepon, kemudian berbalik. Anak, dia meneriakinya. Mana uang yang kamu pinjam, ha? Berani banget pinjam uang tanpa izin sama aku. Kamu ini anggap aku sebagai suami gak sih? Ana diam saja, bayi mereka menangis. Iqbal mengusap wajah melihat Ana yang akhirnya melangkah untuk menenangkan bayi mereka. Buru-buru Iqbal membuka lemari, mengacak-acak pakaian Ana, siapa tahu dia menyimpan di sana. Tidak ada sama sekali. Dia menatap Ana tajam, sementara Ana berkali-kali memalingkan wajah, enggan menatapnya. Kemana kamu taruh uangnya, ha? Biar aku yang simpan. Kamu juga nanti bayarnya pakai uangku, kan? Selama ini apa yang udah kamu kasih ke aku? Uang bulanan pas-pasan. Kata siapa aku bakalan bayar sama uang yang kamu kasih? Makan aja pakai uang itu gak cukup. Dengar itu, Iqbal terdiam sejenak. Kamu itu harusnya gak usah minjam-minjam. Buat malu aja. Warga orang kampung semua tahu. Dia melipat kedua tangan di depan dada, sesekali melirik ponsel. Sebenarnya dia harusnya sudah ke kantor lagi, hanya istirahat sebentar soalnya. Kembalikan uang yang kamu pinjam. Ana menggelengkan kepala memberi tanda penolakan kepada Iqbal. Iqbal heran. Untuk apa uang itu? Mungkin dia akan mengikuti Ana kapan-kapan. Tanyanya dalam hati. Jangan-jangan kamu kasih tahu ke orang kampung sini tentang masalah rumah tangga kita ya? Kamu sebarin semuanya. Tanyanya dengan nada kesal. Kamu teriak saja sudah terdengar keluar. Jawab Ana. Mendengar itu Iqbal menoleh keluar jendela. Memang banyak tetangga yang menoleh ke mereka, penasaran dengan apa yang terjadi. Iqbal! Buru-buru dia keluar kamar. Ibu, kenapa teriak-teriak sih? Tadi ibu ketemu teman di supermarket. Dia pamerin perhiasan baru, ibu mau juga. Aku saja tidak memegang uang banyak sekarang. Hanya cukup untuk bensin sampai gajian dan beli makan sedikit. Lagian, ibu kenapa harus boros sekali? Iqbal mengusap wajah, kemudian menoleh ke arah Ana. Kamu tadi kan pinjam uang, kasih ke ibu sana. Ucapnya. Sontak Ana segera menggelengkan kepalanya ketika mendengarkan apa yang dikatakan Iqbal saat itu. Bang Iqbal, jangan pelit-pelit sama ibu. Yang buat Mas Iqbal sampai di sini kan ibu. Iqbal tersenyum kemudian menganggukkan kepala mendengar perkataan Diana. Nanti aku cariin dulu uangnya, Bu. Nanti malam pasti ada. Janji? Iya. Dia menganggukkan kepala pada ibunya, menyuruh ibunya masuk ke kamar untuk istirahat. Setelah ibunya dan Diana masuk ke kamar, buru-buru Iqbal menarik tangan Ana. Kenapa lagi? Tanyanya datar. Kasih uang pinjaman tadi ke aku. Kamu itu gak tahu malu ya, Mas? Sudah uang dan perhiasanku kamu ambil. Ini malah uang pinjamanku juga mau kamu minta. Tanyanya pelan. Plak. Ana memegangi pipinya yang memerah. Ini dada Iqbal naik turun lantaran kesal dengan perkataan Ana barusan. Kamu itu harusnya nurut sama aku. Jangan bantah. Ana diam tak menjawab. Berapa detik setelahnya terdengar isak dari mulut Ana. Iqbal mendengkus. Setelah ini apa lagi, Mas? Apa lagi? Kamu mau apakan aku setelah ini? Tanyanya dengan teriakan dan isakan tangis.
Kamu itu harusnya nurut sama suami sendiri. Jangan jadi istri yang gak ngikutin aturan suami. Ana terduduk di lantai. Iqbal menatap Ana yang menangis sambil menggendong bayi mereka. Tangannya terlihat gemetar, terlihat sekali Ana berusaha untuk menahan amarahnya. Selama ini aku berusaha bertahan sama kamu, Mas. Aku selalu simpan semuanya sendirian. Segala sakit hati aku simpan. Iqbal memalingkan wajah, malas dengan seluruh aktingnya. Bayi ini aku urus semuanya sendiri. Baru lahir aku udah ngerjain pekerjaan rumah. Gak ada yang bantuin, gak ada yang perhatiin. Ucapnya, mata Ana memerah, dia masih terisak. Bukan sakit fisik lagi aku di sini, Mas. Udah tambah jadi sakit batin. Lebay banget kamu itu. Iqbal melotot. Sebenarnya aku ini istri atau pembantu kamu, Mas. Iqbal masih menatap Ana dengan kesal. Matanya melotot, dadanya naik turun menahan amarah. Namun Ana tetap diam, menggenggam erat bayi mereka sambil sesekali mengusap air matanya. Kenapa diam aja? Kamu mau ngelawan aku? Suara Iqbal terdengar penuh emosi. Ana menghela napas pelan, perlahan dia bangkit berdiri. Dengan suara lirih dan gemetar, dia berkata, aku gak mau ngelawan kamu, Mas. Aku capek. Iqbal menyipitkan matanya menatap Ana dengan curiga. Capek kenapa? Drama lagi? Ana menatapnya sejenak lalu menggeleng. Aku capek menanggung semuanya sendiri. Aku capek harus kuat sendirian. Aku capek karena waktu aku di dunia ini sudah gak lama lagi. Iqbal mengernyitkan dahi. Apa maksud kamu? Ana tersenyum miris. Aku sakit, Mas, sudah lama. Aku mengidap kanker stadium akhir. Aku gak punya banyak waktu lagi. Jantung Iqbal seakan berhenti berdetak. Wajahnya yang tadinya penuh amarah, kini perlahan berubah. Apa? Jangan bercanda, anak. Ana menggeleng. Aku gak bercanda. Uang yang sama ini aku kumpulkan yang kamu pikir aku hamburkan. Aku siapkan untuk pemakamanku sendiri. Aku gak mau merepotkan siapapun, termasuk kamu. Iqbal mundur selangkah, kepalanya mendadak pusing. Seakan dunia berputar di sekelilingnya. Ana, istri yang selalu ia anggap lemah dan menyebalkan, ternyata sama ini menanggung beban yang begitu berat sendirian. Kenapa kamu gak pernah bilang? Suara Iqbal nyaris tak terdengar. Ana menatapnya lemah. Karena aku tahu kamu gak peduli. Aku juga gak butuh belas kasihanmu. Aku cuma ingin menjalani sisa hidupku dengan tenang. Aku ingin memastikan bayi kita punya cukup bekal sebelum aku pergi. Itu saja. Iqbal terdiam. Dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya, dia merasa dirinya benar-benar gagal sebagai seorang suami. Tiba-tiba tangis bayi mereka kembali terdengar. Ana dengan sigap menenangkan si kecil. Tatapannya tetap lembut, penuh kasih sayang. Namun kini Iqbal melihat sesuatu yang selama ini ia abaikan. Kelelahan yang teramat sangat di mata istrinya. Ana, aku gak tahu. Ucapnya dengan suara pelan. Ana tersenyum tipis. Kamu gak perlu tahu. Aku sudah terbiasa sendiri, Mas. Dan aku akan tetap begitu sampai waktuku habis. Malam itu Iqbal duduk sendirian di ruang tamu. Pikirannya berkecamuk. Semua yang dikatakan Ana terus terngiang di kepalanya. Ia menatap sekeliling rumah yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman bagi istrinya. Tetapi justru menjadi tempat penuh luka dan penderitaan. Tangannya mengepal, dadanya terasa begitu sesak. Selama ini dia terlalu sibuk mengurus ibunya. Memastikan adiknya mendapatkan segala yang diinginkan. Tapi dia lupa bahwa ada istri dan anak yang jauh lebih membutuhkan dirinya. Dia memikirkan semua ucapan kasarnya, bagaimana dia selalu menyalahkan anak, bagaimana dia tak pernah memperhatikan kesehatannya, bahkan membiarkannya mencari uang sendiri hanya untuk bertahan hidup. Iqbal memejamkan mata, air mata menggenang di sudut matanya. Dia bukan hanya gagal sebagai suami, tapi juga sebagai manusia. Dengan langkah berat, ia menuju kamar, Ana sudah tertidur. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak begitu lelah. Iqbal mengulurkan tangan, menyentuh rambut istrinya dengan lembut. Sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Maaf Ana, aku sama ini terlalu buta. Aku terlalu egois. Bisiknya meski dia tahu Ana tak mendengarnya. Malam itu untuk pertama kalinya Iqbal menangis. Tangis yang datang dari hati yang penuh sesal. Esokan harinya, suasana rumah menjadi tegang. Ibu dan Diana duduk di ruang tamu dengan wajah penuh tanya ketika Iqbal berdiri di hadapan mereka. Ada apa sih bang? Kok kamu serius banget? Tanya Diana sambil memainkan ponselnya. Iqbal menatap mereka dengan mata penuh amarah dan kesedihan. Aku mau kita bicara serius. Selama ini kalian berdua selalu menuntut dariku. Selalu minta ini dan itu tanpa pernah peduli aku punya keluarga yang lain untuk diurus. Ibu menyipitkan mata. Maksud kamu apa Iqbal? Kami ini keluargamu. Wajar kalau kamu harus bertanggung jawab. Tapi aku juga punya istri. Aku punya anak. Dan kalian tahu apa? Ana selama ini sakit. Kanker stadium akhir. Suara Iqbal meninggi membuat Diana dan ibunya terkejut. Apa? Suara ibu melemah.
Dia bahkan menabung bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk bersenang-senang. Dia menabung untuk pemakamannya sendiri karena dia tidak ingin merepotkan kita. Suara Iqbal bergetar. Dan aku sama ini membiarkan dia menderita sendirian. Aku sibuk memikirkan, tanpa sadar aku menelantarkan istri yang seharusnya aku lindungi. Diana terdiam, tangannya bergetar. Ibu pun tak mampu berkata-kata. Aku tidak peduli apa kata kalian lagi. Mulai sekarang, aku akan mendampingi anak sampai waktunya tiba. Dan aku harap kalian juga bisa melihat betapa berharganya dia bagi kita semua sebelum suaminya terlambat. Lanjut Iqbal, suaranya melemah. Ibu akhirnya meneteskan air mata. Kenapa Anda gak pernah bilang ke ibu? Kenapa harus menanggung semua ini sendirian? Dia menggigit bibirnya, merasa bersalah. Aku juga selalu menyalahkan dia, Bang. Aku jahat banget. Iqbal menghela napas panjang. Kita semua jahat padanya. Tapi masih ada waktu untuk memperbaikinya. Mari kita dampingi dia buat dia merasa tidak sendirian. Sejak hari itu, Ibu dan Diana mulai berubah. Mereka lebih peduli, lebih perhatian pada Ana. Dan ketika akhirnya Ana mengembuskan napas terakhirnya, beberapa bulan kemudian, dia pergi dengan tenang, dikelilingi oleh mereka yang akhirnya menyadari betapa berartinya dirinya. Iqbal menggenggam tangan Ana untuk terakhir kalinya, menatap wajahnya yang damai. Air mata kembali mengalir. Maafkan aku, Ana. Terima kasih telah menjadi yang terbaik dalam hidupku. Beberapa hari setelah pemakaman Ana, Mamat dan istrinya datang ke rumah Iqbal. Wajah mereka penuh keraguan, namun ada sesuatu yang harus disampaikan. Bal, gue harus bicara sama lo, ucap Mamat serius. Iqbal mengangguk lesu. Ada apa, Mat? Mamat menarik napas dalam. Ana pernah titip sesuatu buat lo. Dia ingin lo tahu, tapi cuma setelah dia pergi. Iqbal menatapnya curiga. Apa maksud lo? Istri Mamat mengeluarkan sebuah amplop dari dalam tasnya. Anda selama ini menyimpan sejumlah uang. Bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk kesenangannya. Tapi untuk masa depan putri kecil kalian. Dia ingin memastikan anaknya tetap bisa bertahan meskipun dia sudah tiada. Iqbal menatap amplop itu dengan mata berkaca-kaca. Tangannya gemetar saat menerimanya. Kenapa kalian baru bilang sekarang? Kenapa Anda gak pernah bilang langsung ke aku? Mamat menghela napas berat. Karena Anda memohon pada kami untuk tidak memberitahu lo sebelum waktunya tiba. Dia gak mau lo merasa bersalah atau terbebani saat dia masih hidup. Dia ingin lo tahu saat dia benar-benar sudah pergi. Iqbal mengepalkan tangannya. Kenapa? Kenapa dia harus menanggung semuanya sendirian? Kenapa dia harus hidup sekeras itu? Aku ini suaminya. Seharusnya aku yang menjaganya, bukan malah membuatnya menderita. Mamat menunduk, suaranya bergetar. Gue minta maaf, Bal. Gue merasa bersalah karena nutupin ini dari lo. Tapi gue hanya menuruti keinginan Ana. Dia gak mau lo menyesal sebelum dia ingin lo belajar dari ini semua. Iqbal menutup wajahnya dengan kedua tangan, air matanya tak terbendung lagi. Ana, aku sudah terlalu banyak menyakitimu. Ibu dan Diana yang mendengar percakapan itu ikut meneteskan air mata. Kini mereka semakin menyadari betapa besar pengorbanan Ana, betapa tulusnya cinta yang Ana berikan meskipun dia tak pernah menerima balasan yang layak. Sejak hari itu, Iqbal berjanji untuk menebus semua kesalahannya dengan merawat putri kecil mereka sebaik mungkin. Dan dengan hati penuh penyesalan, dia hanya bisa berharap Ana tenang di sana, mengetahui bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Tamat. Pesan moral, sebuah pernikahan seharusnya dibangun atas dasar saling menghormati dan peduli, bukan hanya tentang siapa yang paling berkuasa. Mengutamakan ego sendiri hanya akan membawa penyesalan di kemudian hari. Terima kasih ya buat penonton setia Arah Temu yang sudah setia menonton video ini dari awal hingga akhir. Sebelumnya mohon maaf jika Nisa ada salah kata yang tidak enak didengar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.